Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi ini kami dari PT Negeri Indonesia dapat berkumpul bersama adik-adik sekalian dari SMA Negeri 1 Bojonggede. Alhamdulillah semuanya sehat hari ini, bisa duduk di sini bersama-sama. Kita akan menyimak kegiatan kira-kira setengah jam kurang lebih ke depan, ya. Baik, hari ini saya datang bersama tim. Saya ingin perkenalkan, yaitu yang pertama adalah Kak Mari, ya. Kak Mari ini adalah di TikTok spesialis, ya. Jadi sekarang kita marketingnya mesti ke TikTok karena anak-anak muda sekarang perginya ke TikTok, betul? Betul. Ya, jadi kita punya spesialis. Hari ini Kak Mari sebagai MC, ya. Lalu saya juga diperkenalkan event spesialis, yaitu Ibu Berry, ya. Event spesialis kita yang mengadakan kegiatan seperti ini di seluruh SMA atau SMK seluruh Jabodetabek, ya. Lalu yang berikutnya adalah chef hari ini, yaitu Kak Agil, ya. Kak Agil, selamat datang Kak Agil. Terima kasih hari ini bisa datang. Lalu yang berikutnya adalah hari ini seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Novi, hari ini kita akan ada training tentang nutrisi dan tentang kewirausahaan. Siapa yang di sini ingin menjadi pengusaha? Wow, cukup banyak, ya. Saya ingin sampaikan bahwa alhamdulillah, ya, Teguh ini kalian sudah pernah dengar, ini adalah apa? Perusahaan apa? Iya, sudah pernah minum? Bukan, ya? Minuman kekinian yang halal. Teguh ini dari mana sih, Bu? Pabriknya atau asalnya? Ada yang tahu? Nggak ada, ya? Saya sampaikan. Teguh ini foundernya ada 2 orang, abang adik, ya, akur sekali. Yang namanya Bapak Maulana dan Bapak Maulana dan Bapak Najib, ya. Beliau membuat perusahaan ini adalah akhir tahun 2018. Mimpinya cuma satu, ingin membuat perusahaan lokal tetapi bisa go global. Dan kemarin tahun 2022 alhamdulillah kita berhasil membuka 1 gerai yang ada di New York, ya. Jadi mimpinya adalah ingin punya perusahaan lokal go global, karena setiap kali rasanya darahnya mendidih melihat perusahaan-perusahaan lain masuk ke dalam. Apa tuh? Starbucks masuk ke dalam, ya kan? Catai masuk ke dalam, seperti itu. Nah, kita nggak mau kalah, ya. Sekarang Indonesia pergi ke Amerika, kita masuk ke New York, ya. Oke. Selanjutnya saya kembalikan lagi waktunya kepada Kak Mari. Oke, tepuk tangan dulu ya buat Ibu Berry, ya. Kalau boleh tahu, kalian kelas berapa semua, ya? Kelas berapa? Kelas 10. Oke, tadi kita aku udah dikenalin sama Bu Beta, ya. Oke. Sebelum aku lanjut, aku mau beri sambutan dulu untuk ini, ya, untuk Wakasep Humas Pak Arifudin, oke? Tepuk tangan dulu buat Pak Arifudin, kita tunggu. Oke, Pak Arifudin selaku Wakasep dari SMA 1 Bojonggede, ya Pak. Wakasep Humas dari SMA 1 Bojonggede. Waktu dan mati silakan, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya jiwa kuasa yang tinggi. Apalagi kamu akan diberi ilmu secara di lapangan, secara pengalaman, secara langsung mengenai entrepreneur. Oke, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Dr. Andes Pandi,
Beliau mohon maaf tidak bisa hadir karena memang keadaan kondisi yang kurang baik. Walaupun ada di kantor, tapi beliau lagi pusing. Jadi mohon maaf, saya mewakilkan di sekolah. Dan saya hormati dari PT Teguh. Sedikit ada bahasan dari Ibu Beta mengenai entrepreneurship yang ingin go internasional. Membantu. Tantangan dua itu. Kami dari sekolah sedang melaksanakan namanya kurikulum merdeka Bapak Ibu, di mana siswa-siswa kita sekarang pembelajarannya tidak mengutamakan ke arah pengetahuan keterampilan, tapi pengalaman juga penting. Di mana jiwa entrepreneurship itu tidak mudah dalam hal hanya teori, apalagi praktek. Sekarang tuh justru kami sangat berterima kasih kepada Teguh mau kolaborasi bahasanya dengan sekolah, mau mendidik anak-anak kita ini ke arah entrepreneurship secara langsung, pengalaman dan bagaimana kita untuk bisa jadi go internasional. Apalagi sekarang zamannya era global, barang Cina mana yang nggak masuk ke sini? Apa yang nggak dipakai oleh kamu? Bisa aja masker yang sedang dipakai dipakai. Ini contohnya bisa dari Cina. Dari manapun bisa masuk sekarang. Cuma bagaimana kekuatan bangsa ini, kalian-kalian semua untuk bisa memanfaatkan ilmu serta mengaplikasikannya di lapangan. Pertanyaan saya, mau dapat ilmu itu caranya seperti apa? Belajar. Prakteknya seperti apa? Apabila ada yang bicara di depan, harusnya diam mendengarkan. Bukan ngobrol lagi. Kapan ilmu itu dapat? Saat kamu dapat informasi dengan baik dan benar. Tapi kalau kamu ngobrol, informasi itu hanya nyampe baik, mau baik, belum benar. Karena kamu ngobrol. Itu caranya ilmu komunikasi. Itu caranya dapat ilmu. Makanya, kalau masih ngobrol, kapan ilmu kamu akan dapat? Ilmunya hanya seperempat, mungkin secuil. Perhatikan baik-baik, pikirkan, analisis, dan evaluasi. Itu namanya jiwa belajar. Kalian itu lagi belajar loh. Bapak Ibu ini yang berpengalaman. Kalau terus-terusan ngobrol, bagaimana? Itu akan diserap oleh kalian. Difilter, didapatkan secara keseluruhan, bukan casingnya doang. Zaman sekarang banyak orang nyari ilmu di casingnya doang. Tahunya sudah jadi. Lihat itu minuman sudah jadi. Tahu nggak prosesnya? Di situ ilmunya. Apa bahannya? Siapa orang yang buatnya? Bagaimana dia akan membuat sebuah produk? Bagaimana dia marketingnya? Bagaimana dia sosialnya? Ini salah sosial loh, untuk nyata yang memang harus kalian pelajari, dan sedikit-sedikit itu benar tumbuh dari diri kalian. Sedikit demi sedikit, itu namanya aplikasi. Jadi mohon disimak baik-baik apa yang disampaikan nanti dari narasumber, ilmunya, terutama teman nih gangguan. Kalau nggak baik, kalau masih nyambung oke. Kalau udah keluar topik, itu yang bikin ilmu ngalirnya beda. Bahasanya penentuan independen. Kamu ngomongin yang lain, apalagi ngomongin game, nggak nyambung. Nah, masih banyak hal-hal. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada pihak Teguh. Mudah-mudahan anak-anak di sini dapat ilmu yang sangat bermanfaat.
Tentunya dalam pengalaman entrepreneur kewirausahaan. Di sini ada tercipta mungkin profesor, doktor, dosen, bisa jadi pengusaha, bisa jadi apa lagi? Jadi kreator dan segala macamnya. Ini namanya berkompetisi, Bu. Tapi yang paling penting serap ilmu sebanyak mungkin. Takdir Tuhan yang tahu. Tapi bagaimana kamu mendapatkan ilmu diserap dengan baik-baik, itu yang akan kamu pakai dalam seumur hidup kamu. Saya dari pihak sekolah antusias banget dengan kegiatan ini. Harapan saya mungkin tentunya pihak PT Teguh bisa lebih maksimal lagi, terutama dalam hal perencanaan, di mana kita ini ada 420 siswa dari kelas 10. Sebenarnya totalnya ada 1000 lebih. Mungkin kalau nanti lebih baik bicara lagi, komunikasinya dengan pihak sekolah mungkin akan lebih maksimal lagi. Dan tentunya kita akan lebih baik lagi untuk kedepannya. Terutama jiwa entrepreneurship dari SMA Seperjung ini terlahir, tercipta. Syukur-syukur kalian bisa membuat produk itu nanti. Itu yang mahal ilmunya. Data yang utama, dukung dan simak dan lakukan. Pengalaman itu akan kamu rasakan bila kamu sudah melakukan. Oh kayak gini, oh rasanya ini, oh bagaimana seperti ini, oh bagaimana makanan yang baik, makanan yang sehat seperti apa. Sesuai dengan visi misi KPTC dari Teguh, ingin melahirkan jajanan yang sehat tentunya. Betul ya Bapak Ibu? Dan yang pasti berkompetitif. Karena zaman sekarang nggak bisa namanya monopoli, nggak mungkin. Tapi kita harus dukung salah satu produk Indonesia bisa go internasional. Kalianlah, tapi kalian juga belajar bagaimana bisa untuk seperti itu. Itu namanya pengalaman berbuah hasil, praktikum, aplikasi, hasilnya produk. Itu namanya praktik. Saya belajar olahraga, praktikum, poin utama. Teori doang nggak cukup, praktik, aplikasi. Makanya rasakan dulu rasanya, coklatnya, susunya seperti apa, bagaimana takarannya dan segala macamnya. Perhatikan baik-baik. Jangan malu bertanya untuk mencari ilmu. Kalau memang itu ilmu yang sangat bermanfaat, tanyakan. Paham? Jadi apalagi kalau dikasih ilmunya, dengarkan. Komunikasi akan baik apabila ada yang berbicara, kamu mendengar dengan baik, bukan ngobrol. Karena tak mungkin kamu akan fokus beberapa hal. Sampai situ jelas? Perhatikan baik-baik, mau cari entrepreneurship, tapi harus dengan cara yang lebih baik juga, yaitu mendengarkan dulu. Setelah mendengarkan, dengarkan arahannya semuanya. Sehingga aplikasi, lakukan, bahkan rasakan, dan berkompetitiflah dalam hal itu. Dan lebih baik lagi, kamu ke arah yang lebih baik lagi, bisa menghasilkan produk. Apalagi bisa bekerja sama dengan PT Teguh. Ada sesuatu buat produk, nantinya bisa dipakai oleh PT Teguh untuk go internasional. Boleh? Silakan cari ilmu, silakan. Sekarang pengalamannya, ambil setiap pengalaman berharga, jadi sesuatu yang momentum untuk yang lebih baik buat kalian. Semangat? Mau belajar lagi? Mau berpengalaman? Pelajari, ikuti petunjuknya, dan selamat menikmati. Baik, dari saya mohon maaf apabila panjang. Pada prinsipnya kita harus jadi orang hebat, apalagi Indonesia. Kita harus jadi bangsa yang besar, bangsa yang hebat. Bagaimana? Dari bangsa ini saling mendukung produk-produk Indonesia tentunya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih PT Teguh. Mudah-mudahan ada hasil yang sangat besar
terutama baik buat PT Teguh maupun buat siswa-siswi kami untuk mencari ilmu, mencari pengalaman aplikasi dari tersebut. Baik, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Arifudin. Oke, semangat banget Pak Arifudin. Tepuk tangan lagi sekali buat Pak Arifudin ya. Keren banget loh Pak Arifudin. Oke. Jadi, kalian udah kenal kan tadi kan? Udah kenal atau belum? Belum. Oke, jadi nama aku Kak Muhammad Ardi. Aku bekerja di PT Teguh itu sebagai TikTok spesialis. Nah, jadi ada tau nggak kerjaan TikTok spesialis ngapain aja? Apa? Coba. Ada yang berani ngomong? Coba siapa ngomong namanya? Apa yang kamu tahu tentang pekerjaan TikTok spesialis? Permasalahannya gitu kan? Masarin apa? Masarin apa? Kamu namanya siapa? Awal. Oke, awal ya. Oke. Apa? Influencer? Iya, berhubungan sama influencer. Oke, jadi topik pembahasan kita hari itu pas banget sama apa yang Pak Arifudin jelasin tadi. Oke, kalian kan disuruh tadi jiwa influencer ya, kalian ya kan? Halo. Oke. Di sini siapa yang mau punya usaha sendiri? Siapa yang mau punya usaha sendiri? Angkat tangannya. Ayo angkat tangannya. Oke, ini yang semangat yang cowok-cowok ya justru ya, yang paling penting cowok-cowok ya, yang paling semangat. Oke. Oh iya, nanti aku samperin. Jadi kalian udah dengar tahu ya sama Ibu Beta apa sih itu Teguh gitu ya? Kalian udah tahu ya? Udah pada jajan Teguh belum? Kenapa belum? Kenapa? Ini jangan-jangan udah pada follow Instagramnya Teguh lagi? Udah pada follow belum? Cepetan follow, aku tunggu sekarang. Nanti aku kasih cokok crunchy gratis. Yang paling cepat follow, tunjukin ke aku, bakal aku kasih cokok crunchy gratis. Ayo sekarang 2 orang, ayo 2 orang tercepat yang follow bakal kasih cokok crunchy gratis. Ayo. Oke, siapa namanya? Itu yang luar di atas, oke? Namanya siapa? Nanti aku panggil. Siapa? Ini kamu siapa? Cooling down dulu. Nah. Oke, nanti bakal aku kasih gratis lagi. Ini bapak-bapak gurunya udah pada follow belum? Belum ya ampun. Parah ya bapaknya ya, kalau dari tadi di situ loh. Oke ya, kita lanjut. Udah pada tahu belum? Kita hari ini ngapain di sini? Gak tahu. Kenapa gak tahu? Oke, nanti aku jelasin ya. Jadi hari ini aku sama teman-teman aku dan tim aku mau sosialisasi tentang campaign Teguh. Nama campaignnya itu Teguh Champion ya. Nah, apa sih Kak? Teguh Champion itu adalah seteguh karya membangun bangsa. Oke, next. Oke, next. Udah tahu belum Teguh Champion itu apa? Oke, nah ini salah satu ini kita tadi udah Ibu Beta jelaskan ya Teguh New York. Next Pak. Nah, ini alamatnya. Oke, 208 Main Street New York. Oke, kalian catat alamatnya. Siapa tahu kalian nanti tadi itu kesana catat bilang kalau tadi ini ada sendiri. Catat alamatnya tarik sendiri gitu. Siapa tahu kalian kalau mau buka usaha nih, alamatnya ini strategis banget buat kalian mau buka usaha UMKM Indonesia ini. Karena ini banyak produk UMKM Indonesia yang sudah buka di dalam ini. Oke, kita break dulu, kita lihat video Teguh New York. Oke.
kelas 5 maju. Oke, keren nggak? Keren tepuk tangannya ya. Oke, September tahun lalu itu kita akhirnya berhasil membuka gerai pertama kita di New York. Oke, next Pak. Oke, next. Oke, tadi udah ini ya, kita udah mengenal New York, duduknya sama terus sekarang kita mau sosialisasi tentang gizi nih buat kalian nih. Siapa yang di sini suka banget makan cilor? Siapa? Ayo aku juga angkat tangan deh, aku juga suka banget lagi cilor. Aku suka banget cilor. Sebelah, siapa suka makan sebelah? Semua ya, pasti dari bodohnya pasti sebenarnya dari cara makan. Aku suka banget lagi sebelah. Nah, jadi di sini kita bakal hai. Jadi anaknya antusias banget ya Kak. Oke, jadi hari ini kita ada sosialisasi juga tentang gizi dari Ibu Beta selaku General Manager dari Tudung Indonesia. Oke, Ibu Beta dipersilakan bersambutan yang meriah buat Ibu Beta ya. Tadi udah kenalan ya kita ya. Sekarang kita masuk lanjut. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa yang pertama diperlukan untuk menjadi pengusaha harus punya apa tadi? Mimpi ya. Yang pertama kalian punya keinginan. Terus yang berikutnya adalah harus punya mimpi. Seperti tadi mimpinya foundernya Teguh, yaitu mimpinya apa tadi? Iya, perusahaan UMKM pertamanya. Mulainya dari 1 gerai, langsung 3 ya. Tapi punya mimpinya besar, jangan batasi mimpi kalian. Itu mimpinya adalah membuka cabang sampai ke luar negeri ya. Alhamdulillahnya bisa bukanya di Amerika dan di kota New York. New York itu kota kedua, ibu kotanya Washington, dan ibu kota bisnisnya yang pertama yaitu New York ya. Saya lanjut hari ini adalah ingin memberikan sekilas tentang training nutrisi ya, kesehatan yaitu tentang gizi. Nah, kalian semua di sini adalah termasuk bagian dari yang disebut dengan remaja. Remaja itu adalah peralihan dari anak-anak ke dewasa. Di masa ini adalah masa pertumbuhan yang paling cepat dalam masa hidup kalian. Masa pertumbuhan paling cepat ada di masa remaja. Oleh sebab itu, kita akan mengalami beberapa kegalauan-kegalauan. Betul tidak? Tiba-tiba tingginya jadi tambah 30 cm, 20 cm ya. Tiba-tiba dadanya menjadi membesar ya kan? Seperti itu. Ini adalah ciri-ciri fase remaja ya. Kalian semua usianya umurnya berapa ya? Kalian masuk kategori WHO ini usia remaja apa? Awal ya. Usianya berapa? 13. Oh, 16. 16 berarti masuknya ke pertengahan ya. Oke, di masa pertengahan ini kira-kira apa yang dialami? Yang pertama, kalian ada masalah tentang psikologi ya kan, galau-galau ya kan. Terus fisik, tiba-tiba berat badannya nambah, tinggi badannya nambah secara tiba-tiba. Terus habis itu yang berikutnya adalah masalah tentang gizi. Tadi pagi berangkat udah sarapan belum? Udah. Tapi tadi saya dengar ada yang bilangnya belum. Kita lanjut. Ini adalah masalah yang real dihadapi oleh anak-anak. Apa tuh? Tidak sarapan, ya? Betul? Saya sampaikan di sini jangan sampai tidak sarapan. Karena apa kalau kalian tidak sarapan, ya? Gula darah Anda turun, Anda tidak bisa menyerap ilmu dari Bapak Guru dan Ibu Guru. Lalu Anda dikasih kuis pertanyaan jadi lemot. Ya, kalau misalnya anak laki-laki sukanya main bola misalnya kan,
Ada temennya yang suka lemot, diajak nggak main bola? Kagak kan pasti kan? Tinggalin kan pasti kan? Nah, oleh sebab itu, ini adalah masalah gizi karena tidak sarapan. Makanya saya di sini sampaikan dan ingatkan semua, setiap pagi kalian harus sarapan. Lalu suka jajan, tadi ya, boleh jajan nggak? Boleh, cuma nanti kita lihat ya jajannya seperti apa. Ini adalah status gizi remaja. Kalau ingin tahu status kalian seperti apa, caranya gampang. Berat badan kalian dalam kilogram, misalnya 60. Tinggi badannya dalam meter, misalnya tingginya 160. Jadi kalau dalam meter 1,6. Berat badannya berapa, Bu? Berat badannya tadi 60 dibagi tinggi badan 1,6 pangkat 2 kuadrat. Ketemunya berapa? Kalau dia koefisiennya 25 sampai 30, dia masuk status gizi gemuk. Kalau dia kurang dari 18,5, dia masuk status gizi malnutrisi. Apa sih malnutrisi? Malnutrisi itu kurang gizi, ya. Kurang gizi, nih, daya tahan tubuhnya rendah, mudah terkena infeksi. Tadi yang di sana bilang lemot, gak diajak main sama teman-temannya, mau? Gak mau pasti kan? Oke, jadi usahakan kalian ada di range-nya ini. Next. Nah, lalu yang berikutnya ini adalah panduan gizi. Tentunya kalian semua sudah belajar piramida. Yang pertama di paling bawah apa nih? Sudah pernah belajar ya, karbohidrat, yaitu zat tenaga, roti, nasi. Yang kedua zat pengatur, vitamin, mineral, jumlahnya mengecil ke atas. Zat pembangun yaitu protein, ayam, sate, daging, ikan, udang, boleh. Dan yang ini yang paling atas, makanan olahan, gula, garam, minyak. Nah, ini yang paling enak, betul nggak? Yang perempuan-perempuan pasti pada suka micin. Betul. Ya. Posisinya ada di sana, ya. Tapi jumlahnya harus kecil karena tadi piramidanya ini paling kecil. Sekarang next, ini adalah angka kecukupan gizi usia-usia, misalnya berapa kalori yang dibutuhkan. Next, misalnya adalah seperti ini. Gizi seimbang itu seperti apa? Berapa banyaknya, ya? Jumlahnya itu seperti apa? Nah, ini. Kalau zaman ibu dulu ya, ibu ini punya 3 anak, ya. Yang pertama, kedua, dan ketiga ini sekolahnya dulu ibu masukin pesantren, ya. Nurul Fitri boarding school yang ada di Serang. Nah, yang pertama sekarang sudah bekerja, ya. Waktu lulus di pesantren Nurul Fitri diterima di UI Fakultas Psikologi. Yang kedua sekarang sedang skripsi ekonomi syariah di Universitas Diponegoro di Semarang, dan sekarang yang terakhir kelas 12. Kalian ini kelas 10 kan ya? Kalian itu anak saya, ya. Saya mau sampaikan bahwa ini, kalau kalian beraktivitas, ini adalah panduannya. Kalau zaman dulu ibu pas sehat 5 sempurna, kalau sekarang ini namanya tumpang gizi. Ini kalau kalian makan, ini makanan pokok, nasinya segini, sayurnya segini, ya, lauknya segini, tadi ayam, daging, telur, dan buah-buahnya adalah segini. Segini nggak porsi makannya? Enggak. Oh iya benar, sayur suka. Oke, bagus. Semakin sayur kalian suka, semakin warnanya bermacam-macam, itu semakin baik. Ya, kenapa Bu? Saya sukanya cuma sayur bayam. Ada yang suka sayur bayam? Oke, tapi suka wortel juga enggak? Enggak, itu bagus ya. Semakin berwarna, semakin itu bagus untuk saluran pencernaan. Oke, kenapa? Karena di dalam saluran pencernaan kita ada bakteri yang namanya bakteri patogen dan bakteri apatogen, yang baik dan yang buruk. Yang baik itu makanannya adalah sayur-sayuran yang berwarna-warna tadi. Nah, kita tahu apa itu kecukupan gizi. Jadi kalau misalnya kalian ngecas handphone, ya, kalau ngecas handphone itu biasanya sampai 100% ya? Ya, baru dicabut kan? Nah, sama seperti itu, tapi kita manusia, kita juga perlu dicas. Apa cas kita berupa kalori atau makanan? Misalnya, kalau anak
itu kebutuhannya adalah 2.650 atau 2.400 kalori dalam satu hari. Tetapi tidak seperti handphone, sekali dicas langsung penuh, selesai. Ini harus dibagi-bagi. Ada makan pagi, snack, istirahat, makan siang, snack sore, dan makan malam. Seperti itu, ya. Bedanya manusia dengan handphone, ya. Kalau laki-laki 2.400 kalori, kalau perempuan karena tadi ya ototnya lebih kecil, ya, itu cuma butuh 2.100 kalori. Udah belajar kalori dong ya? Ada yang tahu nggak kalori itu apa sih? Energi yang dibutuhkan untuk memanaskan. Siapa yang IPA? Oh, ini udah 11 ya? Pas itu masih belum belajar IPA? Belajar ya, tapi belum pernah dengar kalori, udah pernah dengar belum? Ada yang muda, kata gitu ya. Kalori itu adalah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 derajat di dalam tubuh kita. Nah, tadi yang dibilang kalau perempuan 2.100 kalori, casnya itu, kalau laki-laki tadi sekitar 240 sampai 2.400 sampai 2.610. Air minum berapa, Bu? Ada yang tahu air dibutuhkan berapa liter? 2 liter atau berapa gelas? 8, betul ya. Next. Oke. Lalu ada satu lagi, ini kebutuhan gizi yang jumlahnya kalau tadi bisa dihitung dalam gram. Tahu ya gram ya? Kalau ini kebutuhan gizi mikronutrisi itu miligram. Tahu dong miligram? 1/1000 apa 1/10 apa 1/100? 1/1000 dari gram. Mikro. Apa ya? Miligram itu 1/1000. Kecil banget. Tetapi kalau ini kurang, kalian jadi fatal. Apa tuh misalnya? Misalnya ini, ya, yodium. Yodium ini dibutuhkan terutama buat anak perempuan, wanita yang nanti kalian akan melahirkan ya. Kalau kalian melahirkan kurang yodium, apa akibatnya? Akibatnya adalah anak kalian lahir dalam keadaan terbil. Pernah dengar? Pernah ya? Dulu di Jawa Tengah, Wonosobo, ada yang orang Wonosobo di sini? Ada ya. Jawa Tengah itu ada Wonosobo, namanya dataran tinggi Dieng. Di situ itu banyak sekali kasus kekurangan yodium. Ya, salah satunya adalah terlihat dari ini nih. Apa nih yang lehernya membesar, namanya apa? Siapa tadi yang gondok? Iya betul. Iya, ini yang gondok itu. Ya, ini akibat kekurangan yodium. Ya. Oke, lanjut lagi. Kak, sekarang gimana sih Kak lihat porsi tadi supaya 2.400 atau 2.100 ya? Kita lihat nih kalau laki-laki 6,5 porsi sampai 7,5 porsi, 6 sampai 7 porsi. Porsinya segede apa kira-kira ya? Terus sayuran 3 sampai 4, buah 2 sampai 3, lauk juga 3 sampai 4 ya. Tempe, tahu, daging, minyak hanya boleh 6 sendok teh ya. 6 sendok teh itu kira-kira 3 sendok makan. 1 sendok makan sama dengan 2 sendok teh. Jadi kalau 6 sendok teh kira-kira cuma 3 sendok makan. Sama seperti kalau kalian makan tempe mendoan, 1 tempe kira-kira adalah minyaknya 1 sendok makan. Banyak nggak? Banyak. Boleh nggak makan gorengan? Boleh, tapi jumlahnya hanya boleh 3 kali dalam 1 hari. Misalnya seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah gula hanya boleh 2 sendok makan. Jadi sendok makan, pagi-pagi minum teh, sore minum teh, udah. Kalau enggak, nanti kalian masuk ke status gizi yang mana tadi? Kegemukan, ya. Nanti berhitung siapa yang masuk kegemukan, harus mengurangi. Nah, lihat, next. Oke, ini sama contoh pembagian porsi dalam 1 hari ya. Nasi, sayuran, buah, porsi. Next, Kak. Ini karbohidrat 4 sampai 5 ya. Buah-buahan, kacang hijau segala macam masuknya di sini. Next. Sayur, buah 2 sampai 3 porsi. Lalu porsinya seperti apa ya? Lanjut. Nah, ini. Coba kalau mau tahu tadi bilang, punya
porsi-porsi dulu apaan sih gitu kan. Kita coba lihat porsi kita semuanya tangan kanannya diangkat. Angkat. Tangan kanan angkat. Nah, kamu lihat satu porsi nasi segede apa sih kira-kira? Angkat. Udah terus digenggam. Digenggam. Dan lihat. Ini adalah satu porsi. Nasi satu porsi begini. Nah, gimana? Tapi kan tadi laki-laki berapa porsi tadi? 6,5 sampai 7. Berarti kalau makan pagi 2 seperti ini boleh nggak? Satu porsi kamu segini, satu porsi saya segini ya, beda ya. Jadi kamu ini satu porsi makan pagi boleh 2 kali nasinya. Coba tangannya 2 digituin. Ya, nasinya boleh segitu. 2 porsi. Ada yang lebih nggak? Coba kamu. Nah, sekarang coba lihat lagi tangannya. Kalau daging ayam porsinya seperti apa? Coba lihat lagi. Nih, yang ini nih. Telapak. Ini segini-gini nih. Untuk makan daging segitu udah cukup, itu satu porsi. Nah, tadi satu hari berapa porsi makannya? 3 sampai 4 porsi. Kalau makan ayam kaki yang gede dada, itu kira-kira berapa porsi itu? Yang gede 2 ya. Ayamnya gede banget ya. Bisa 2 ya. Atau 1,5 seperti itu ya. Lalu Bu, kalau tadi di situ dibilang sayur gimana porsinya? Tangannya 2. Itu 1 mangkok sayur kita ya, itu segitu 1 porsi. Tadi boleh berapa kali sayurnya? 3 sampai 4 kali ya. Oke, kamu namanya siapa? Nah, siapa? Iski pasti badannya gemuk sekali nih. Makannya 1 porsi, makan nasi paginya seberapa banyaknya? Tadi udah tahu ya, makannya seberapa tadi? Ini 1 porsi, berarti kalau 6 porsi atau 7 porsi, berarti makannya boleh 2 ya? Boleh 2 genggam aja. Itu nasinya. Lauknya seberapa tadi dibilangnya? 1 segini aja 1 porsinya ya. Sampai tadi masih 5 boleh, kalau yang kecil ini boleh. Seperti itu ya. Kamu tadi yang paling penting adalah gula. Gula tadi bolehnya seberapa adik-adik? Gula pasir tadi cuma boleh 2 sendok makan. Jadi kalau mau minum kopi, teh boleh 1 sendok aja, jangan sampai 3, banyak kan? Oke, dikurangin gulanya. Oke. Nah, lanjut sekarang kita. Nah, ini bahan makanan yang harus dibatasi tadi, ya. Itu tadi kita hari ini datang dengan teguh. Kira-kira ini makanan ini atau minuman ini, ya, teguh ini kira-kira mengandung apa? Tuh ya. Jadi tadi kalau jajan teguh boleh, cuman boleh berapa gelas dalam 1 hari? Cuman boleh 2. Kalau minum 2 udah selesai, nggak boleh minum lagi yang lain ya. Makanya ini di sini saya memberikan konservasi, walaupun minumannya enak, pahitnya enak, tapi nggak boleh 2 gelas ya. Sekali minum itu loh nggak boleh 2 gelas, karena sore kamu nggak boleh ngapain lagi ya. Ada pertanyaan? Oh, kirain itu nanya. Oke, lanjut kita sekarang. Nah, ini contohnya pagi cocok ya, bubur ayam sama susu, buah sama biskuit snacknya. Siangnya nasi tumpeng lengkap sama buah pepaya. Snacknya adalah apa nih, lemper sama jus. Malamnya makan sate sama nasi seperti ini. Enak ya? Nah, kira-kira seperti itu. Di sini dibilang ada susu. Kenapa susu? Susu sangat diperlukan untuk kalian karena kalian dalam masa pertumbuhan. Apa yang ada di susu yang tidak ada di tempat lain atau sedikit di tempat lain? Apa kira-kira? Betul sekali ya. Ca, kalau lihat itu ya, kalsium. Untuk apa fungsinya kalsium? Memperkuat tulang gigi. Oke, betul ya, memperkuat tulang. Tepuk tangan lagi. Oke, next. Nah, apa akibatnya bila kalian kurang gizi? Ya, ini. Tadi yang pertama kita udah bilang lemot, kurang tenaga, gak bisa lari.
minum manis, ya, diabetes, sakit gula, kegemukan, ya. Tadi kurang kalsium, osteoporosis. Lalu kalau kurang zat besi, anemia. Oke, lanjut. Oke, jadi panduannya adalah hari ini intinya adalah ibu menyampaikan ke kalian, tapi perlu yang namanya 3J dan 1K. Satunya apa? J-nya pertama. J yang pertama apa? Ini tadi karbohidrat, lemak, protein, lemak ya. Jenis. Lalu berikutnya adalah jumlah. Jumlah itu apa? Porsi. Ini yang ini porsinya kadang-kadang kita udah belajar. Lalu yang berikutnya adalah jadwal. Makannya nggak boleh sekalian, tapi dibagi. Ya. Dan yang terakhir adalah aman dikonsumsi. Next. Nah, ini contoh makanan ya, di sini ada roti panggang ya. Boleh nggak makan roti panggang waktu snack? Boleh ya. Di Teguh kita punya produk baru namanya cheesy beef sandwich ya. Apa tuh? Ada kejunya, sumber kalsium, ada beefnya, protein ya. Lalu ada roti topangnya, roti tawarnya ya. Itu karbohidrat. Lengkap sekali. Jadi kalau kalian tadi pagi sandwich ada yang belum sarapan, nanti istirahat bisa beli ya. Oke, next. Nah, satu lagi, kalau kalian mau jajan, apa yang mesti harus diperhatikan ada 3. Yang pertama adalah kondisi secara biologi. Apa tuh? Ya nggak boleh ada jamur, kutu, kecoa ya, intinya seperti itu. Lalu yang berikutnya, kalau zat kimia tidak boleh ada kawas, borak, sama rodomin. Ada yang tahu kawas itu apa? Nggak tahu. Kawas itu penjernih. Kalau kalian di rumah airnya nggak bagus, harus dijernihkan ke pakai penjernih, ya. Nah, tapi nggak boleh dimakan. Tapi yang berikutnya adalah boraks. Boraks biasanya adalah pengawet. Biasanya ada di mana? Ada di bakso. Oke, ya. Oke. Lalu yang berikutnya adalah rodomin. Itu adalah zat pewarna yang warnanya merah, merahnya tekstil ya. Lalu lihat komposisi karbohidrat, lemak, protein. Nah, next, ini tadi yang saya bilang bahwa ini adalah produk yang baru dan per hari ini ya itu kita launching lagi cheesy, tapi dalamnya pakai KitKat ya. KitKatnya di spread begitu sama pakai keju ya. Nanti boleh next. Oke. Ini sekarang akan dijelaskan oleh Kak Fajar. Kak Fajar adalah area manager untuk Bogor ya. Bogor dan Depok. Silakan kita punya Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keras banget nih. Sekali lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu. Ini kelas berapa aja? Kelas 10 ya semua ya? Kelas 1? Oh ya udah, langsung aja. Udah tahu Teguh kan? Nah, kita di sini ada program untuk jadi kalian kalau misalnya kalian belajar di Teguh, apapun belajarnya seperti yang ada di sini di depan, ini kalian dapat promo 10%. Promo ini 10% dan ada kode vouchernya. Teguh SMA 1 Bojong Gede. Nah di itu Teguhnya ada di Teguh Depok, Bogor, Jakarta maupun di Tangerang. Lumayan kan 10%. Nah dari ini kalian juga bisa langsung mengumpulkan. Jadi kalian terus mengumpulkan koleksi koin. Nah budaya apa sih Pak untuk koleksi koin ini? Nah, next. Nah, ini jadi yang kalian kumpulkan udah dapat diskon kalian belanja itu 10%. Nah, kalian dapat namanya voucher koleksi poin. Nah, contohnya misalnya dengan nilai harganya 5.000 dapat koin 50 poin. Nah, misalnya apabila si
si kalian beli Taiti misalnya 5.500. Nah, poin yang kalian dapat 55 poin. Nah, itu sekalian kumpulin terus selama pamer selama 2 bulan ya. Nah, selama 2 bulan ya, itu kalian kumpulin terus. Nah, pasti kita dari terus juga akan mendapatkan hadiah. Nah, hadiahnya next. Nah, inilah hadiahnya buat kegiatan untuk di sekolah kalian. Juara 1 30 juta, juara 2 20 juta, juara 3 10 juta. Anu saya nggak bisa kalian undang saya pensi atau undang saya silang seven atau apapun itu terserah kalian. Nanti atau banyak lah. Ya. Terus dari ini makanya kalian semua di kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau tetangga-tetangga juga tapi tetap masih sekolah di sini, kalian harus belajar di kebun sebanyak-banyaknya buat juara ini, juara 1, juara 2, juara 3. Nah, ini kode vouchernya nih. Nah, yang bisa ada foto, jadi jangan lupa boleh difoto, boleh divideokan ya ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya, ke bapak, ke ibunya. Oke? Terima kasih Pak Fajar, tepuk tangan buat Pak Fajar ya. Oke, kita sedikit lagi dari pengunjung acara nih. Aku butuh 2 orang yang tadi, yang perempuan yang tadi itu mana? Maju, yang tadi follow duluan, boleh. Aku ingin banget yang tadi Rizky ya. Ayo Rizky, ayo. Nah, oke, ayo. Ayo maju tadi. Aku butuh 2 orang lagi. Kalau mau langsung aja, 1 perempuan, 1 laki-laki. Aku butuh 2 orang lagi.